17 Juni. Jadi kita kan tenang-tenang gitu. Ya, mudah-mudahan dapat ongkos gitu buat pulang. Nyatanya tanggal 1 udah diusir. Ini penyisiran kedua lagi. Pembakar. Tapi ibu nggak dibakar gitu? Nggak dibakar, tapi sebelahnya itu. Karena seandainya nggak dibongkar kena juga. Masuk sini. Dulu saya pakai kartu beli. Berapa Pak? 1.200.000. 1.200.000. Masuk juga bayar di Talang itu. Berapa? 30.000 dulu itu per orang. Itu kan saya belinya cuma pakai 1 bulan udah diusir. Iya. Bisa masuk lagi gimana ceritanya? Bisa masuk lagi, tanya aman di sini. Tapi ya tetap bisa masuk sini ya pakai biaya lagi di jalan itu. Talang. Berapa bayarnya? 50.000 terakhir. Sepintas pengusungan lokasi pertambangan memang telah membuat sebagian warga kecewa. Karena harapan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar belum terwujud. Namun di balik semua itu, terdapat persoalan baru yang selama ini mungkin tidak disadari oleh sebagian warga. Yakni rusaknya bentangan hutan yang selama ini menjadi daerah penyangga dan resapan air. Pohon-pohon besar yang dulunya berdiri tegak berubah menjadi hamparan kosong. Saat ini saya berada di SP 9 Kabupaten Bombana. Tampak di kiri kanan saya dan di depan belakang saya adalah kawasan-kawasan atau yang tersisa hanyalah kerangka-kerangka dari bangunan-bangunan tidak permanen. Bukan hanya hutan yang dikorbankan, tetapi konflik kepemilikan lahan di lokasi pertambangan emas semakin berkembang. Bahkan menurut keterangan warga sekitar, sudah ada 40 nyawa yang meninggal selama aktivitas penambangan emas. Jelas tidak membawa keberuntungan. Kenapa? Saya katakan bahwa dengan munculnya tanah tambang emas ini, bahkan lebih banyak yang menguntungkan dari pihak-pihak aparat. Kenapa? Dari Kendari saja, kalau kemarin informasi dari masyarakat itu bahwa di dalam lokasi itu mereka mengklaim sendiri, tidak lagi menghargai yang namanya orang-orang pribumi yang punya hak-hak wilayah di situ. Nanti ke depan itu akan merasakan bahwa air akan semakin kering. Kilauan emas yang dianggap menjadi berkah bagi warga justru hanya menjadi musibah yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau dihitung-hitung, jumlah pendapatan warga selama mendulang di lokasi tambang emas jauh lebih kecil dengan dampak lingkungan dan sosial lain yang saat ini mungkin sudah terasa. Sejumlah lembaga penggiat lingkungan mulai menyampaikan kekhawatiran mereka tentang aktivitas tambang emas yang tidak terkontrol. Salah satunya datang dari aktivis Walhi Sultra Hartono. Menurut dia, belum terlambat untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Bombana. Namun demikian, pemerintah daerah harus memiliki komitmen jelas untuk mengurangi dampak dan konflik yang muncul agar aktivitas pertambangan emas bisa memberi manfaat yang besar kepada warga. Dari semua persoalan tambang yang muncul di masyarakat telah menggiring kita dalam sebuah pertanyaan besar. Mengapa harus tambang yang dikelola? Tidak adakah potensi sumber daya alam lain yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat? Ketua Perhimpunan Pengusaha Tambang Indonesia Sultra Burhanuddin mengatakan, logam mulia emas yang dieksploitasi selama ini hanya digunakan untuk perhiasan dan investasi semata. Sementara dampak yang ditimbulkan justru telah mengancam kelangsungan hidup manusia. Kenapa itu harga emas mahal? Karena keterdapatannya. Jadi sulitnya sebenarnya diambil sehingga dan keterdapatannya di bumi ini sangat kecil sehingga menjadi patokan perdagangan dunia. Jadi itu hal yang menjadi karena dia menjadi patokan perdagangan dunia. Sehingga itu banyak orang mengambil emas itu menjadi bagian daripada investasi yang lebih aman dibanding menyimpan uang di samping dia menjadi perhiasan, itu juga jadi barang investasi. Eksploitasi tambang emas memang sangat menggiurkan. Tetapi keuntungan ini hanyalah milik dari segelintir pengusaha saja. Sementara masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan emas, justru hanya mendapatkan musibah.
Aktivitas pertambangan emas yang dikelola PT Freeport di Papua telah membuka mata kita bahwa pertambangan telah membuat warga Papua menderita. Kemiskinan merupakan fakta yang bisa menjelaskan kepada kita tentang pertambangan ini. Namun, pemerintah Sultra kini telah memposisikan sektor pertambangan sebagai primadona. Dan secara tidak langsung, kebijakan ini telah mendorong warga kita untuk beralih pekerjaan dari sektor pertanian dan nelayan menjadi pekerja tambang. Sobat Alam, demikian edisi kita kali ini. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui komunitas Insan Radio Lokal, Jalan Laute 3, nomor 9, Mandonga, Kendari, atau telepon dan teks 0401 3127 860 atau ke radio@telkom.net. Dan mari bersahabat dengan alam.